Oke, ke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tuzib di catatan harian Toib edisi kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai suami ketika istri kita ingin bekerja. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena memang ini terjadi di kehidupan saya pribadi dan saya akan mencoba bercerita tentang apa yang saya alami dari sudut pandang saya. Saya sebelumnya mohon maaf apabila mungkin apa yang saya sampaikan tidak berkenan di benak teman-teman semuanya, karena saya mencoba untuk mengutarakan apa yang saya alami. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang begitu berkenan, monggo silakan tulis di komentar. Jangan sungkan-sungkan untuk mengkritik saya, untuk memberi saya semangat, untuk memberi saya ide dan lain sebagainya. Jangan sungkan-sungkan dan jangan bosan-bosan untuk terus-menerus membangun channel ini supaya menjadi lebih baik dan membangun supaya materi ini bisa bermanfaat buat kita dan buat teman-teman semuanya. Apa yang saya lakukan ketika waktu itu istri saya menuntut atau ingin bekerja, padahal sebetulnya waktu itu jauh sebelum kita menikah, istri saya sudah ngobrol sama saya, sudah berdiskusi sama saya terkait masalah bekerja itu sendiri. Dan sebelum kita menikah, waktu itu kita sudah berdiskusi tentang masalah ini dan saya mengiyakan, boleh silakan. Saya bilang kalau misalkan istri pengen bekerja, karena memang tipikal istri saya waktu itu dia sangat berobsesi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai apoteker. Nah, dia ingin membuka sebuah apotek yang dia kelola sendiri dan lain sebagainya gitu. Tapi dimulai dari hal yang kecil, dia menjadi karyawan dulu dan sebagainya, mempelajari segala macam, sehingga ketika suatu saat ilmunya sudah dapat, dia ingin membuka sendiri. Nah, itu tujuannya. Dan tujuan yang kedua karena memang saya waktu itu memberikan keterbukaan kepada istri karena memang pendapatan saya sekian, pendapatan saya sekian. Monggo kalau misalkan bagaimana tanggapannya silahkan, saya bilang begitu. Tapi saya sebagai suami tidak menuntut istri saya untuk bekerja sebetulnya. Tapi kalau memang itu keluar dari hatinya, dia ingin bekerja, monggo silahkan. Yang paling penting bagaimana sikap kita. Ya, apa yang saya lakukan waktu itu seperti itu, dan kemudian sampailah ke jenjang pernikahan yang sudah kalau sekarang kurang lebih 5-6 bulan lah dari masa pernikahan. Nah, pada waktu itu seperti itu. Kemudian lanjut ke pernikahan dan sampai akhirnya istri saya mencoba untuk melamar ke sana ke sini dan sampai akhirnya alhamdulillah dapat banyak permintaan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan terutama farmasi ya, apotek gitu. Tapi alhamdulillahnya lagi istri saya waktu itu dapat yang jauh tempatnya. Lalu saya bilang, "Neng, kalau misalkan dapat pekerjaan di tempat yang jauh, ingat, pertama ini aksesnya terlalu rumit." Aksesnya rumit apa enggak? Lalu berapa kali kita harus naik kendaraan? Berapa kali aksesnya? Apakah itu naik ojek online kah, ataukah nanti dari ojek online kemudian naik angkot, kemudian naik naik kereta apa gimana? Nah, itu jangan sampai menyulitkan karena memang nanti akan capek di jalan, kemudian terlalu berbahaya juga untuk seorang istri gitu. Yang kedua, kalau misalkan jauh, dilihat dulu kondisi daerahnya apakah rawan atau tidak. Jangan sampai itu membatasi, saya bilang begitu. Sehingga saya mencoba untuk memahami seperti itu karena memang saya ingin memprotekkan dan saya sendiri paham kondisinya, saya sendiri juga paham lokasinya dan lokasinya lokasi rawan. Sehingga saya mencoba untuk ngobrol kepada istri saya, kalau bisa jangan di sini karena kondisinya begini. Tolong cari yang dekat saja. Apalagi shiftnya 3. Shift pagi, siang, dan sore. Jadi kalau si pagi ya mungkin dia maksudnya subuh ya, si pagi itu subuh dia masuk kerja subuh, kemudian sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam gitu. Nah, itu kalau bisa jangan seperti itu, jangan ada yang sip-sipan kecuali di tempat yang dekat dengan rumah. Monggo kalau di tempat yang dekat, kalau misalkan di tempat yang jauh kasihan istrinya. Nah, itu yang harus kita lakukan.
Kita harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan oleh istri, karena apapun yang dilakukan oleh istri, sekecil apapun adalah tanggung jawab suami. Sehingga sekecil apapun kita harus mengontrol, jangan sampai apa yang dilakukan istri itu menjadi beban buat dia nantinya. Dan jangan sampai juga ada kesan bahwa kita memeras istri, memeras tenaga istri yang seharusnya adalah tanggung jawab suami kita bebankan kepada istri. Kenapa? Karena istri pun punya beban rumah tangga di sana. Dia harus ngurus ini, ngurus anak, ngurus rumah segala macam. Sehingga jangan kita kasih beban lagi, untuk mencari uang dan lain sebagainya. Dan itu. Yang kedua, saya bilang boleh bekerja asalkan tadi aksesnya enak, tidak terlalu banyak makan biaya di jalan, kemudian tidak jauh juga dari rumah, tidak capek di jalan, tidak pulang malam dan lain sebagainya, apalagi pulang larut malam. Saya bilang begitu. Cari yang dekat-dekat saja, yang aksesnya mudah dan tidak terlalu membebani. Kasihan. Soalnya istri itu sudah banyak pekerjaan di rumah, dia sudah dipusingkan dengan urusan rumah, sehingga dia harus dipusingkan lagi oleh urusan pekerjaannya. Gitu. Saya tidak tega melihat seperti itu. Sebetulnya nurani saya tidak tega untuk melihat istri saya bekerja sebetulnya, sehingga sampai sekarang pun saya sedikit melarang sebetulnya. Tapi di kondisi yang lain kita juga mungkin membutuhkan tambahan ekonomi. Itu kondisi yang lain. Nurani, menurut saya tidak ada suami manapun yang rela, betul-betul rela melihat istrinya bekerja, melihat istrinya capek. Enggak ada. Termasuk saya sendiri. Saya tidak sendiri mempunyai perasaan yang gimana gitu kalau misalkan melihat istri kerja. Kok kayaknya kita malah menjadi memperalat istri gitu. Kalau istri sudah dicapekkan di rumah, malah kita dibikin capek lagi gitu kan. Dia pulang kerja harus nyuci segala macam. Wah, capek, kasihan. Nah, itu sudut pandang suami. Jadi menurut saya tidak ada suami manapun yang tega melihat, yang rela melihat istrinya capek gitu. Nggak ada. Nuraninya nggak ada. Kalau tidak didesak oleh ekonomi keluarga tuh, saya yakin tidak ada suami yang tega seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya lakukan pada waktu itu, setelah tadi saya mencoba untuk berdialog dengan istri, saya bilang jangan terlalu yang jauh, cari yang dekat-dekat saja, cari yang aksesnya mudah, dan cari yang tidak ada shift malamnya, saya bilang. Sehingga itu memudahkan. Yang kedua, boleh silakan dimanapun tempat bekerja, asalkan pertama tidak keluar dari zona keislaman. Selagi masih menjaga keislaman, monggo. Yang kedua, tidak keluar dari statusnya sebagai istri dan ibu. Tidak keluar dari itu. Berpakaian rapih, muslimah segala macam, monggo silakan. Tidak keluar dari zona keislaman dan tidak keluar dari keibuan. Ingat bahwa status kamu adalah istri, status kamu adalah muslimah. Dua zona itu. Itu yang saya tekankan. Status dia sebagai istri dan status dia sebagai muslimah. Selagi tidak keluar dari dua zona itu, silahkan. Tapi ketika sudah keluar, saya akan bertindak. Nah, itu yang saya lakukan. Kenapa saya melakukan seperti itu, menekankan seperti itu? Karena saya mencoba untuk memprotek, menjaga supaya istri kita itu aman, benar-benar aman. Karena apapun yang terjadi adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Itu jangan sampai hal yang seperti itu menjadi masalah di kemudian hari. Oke, mungkin itu teman-teman sedikit cerita dari apa yang telah saya lakukan dan apa yang pengalaman saya lah di rumah tangga. Nanti kita akan cerita-cerita lagi, dan sebetulnya masih banyak cerita yang pengen saya ceritakan kepada teman-teman dari sudut pandang saya. Monggo apabila misalkan teman-teman tidak berkenan dengan apa yang saya ceritakan, apa tidak setuju atau lain sebagainya, atau mungkin ada pandangan lain, monggo silakan tulis di komentar. Jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk mengkritik dan kasih saya komentar. Silakan tinggal ditulis di komentar saja di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.